Chapter 244 Sakamoto Days telah rilis dengan judul Iklan. Judul yang kocak karena Sakamoto memanfaatkan live streaming pembunuh bayaran yang disiarkan oleh Kanaguri untuk mengiklankan toko kelontongnya yang menjual pulpen multifungsi. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, pertarungan sampai mati. Diawali dari Akira dan Uzuki versi kakek Takamura yang masih bertarung, di mana Akira bergerak lebih cepat untuk menghindari pedang Uzuki yang sudah ada di depan matanya. Meskipun begitu, Akira tetap mendapatkan luka tepat di bahunya. Akira pun mundur dan tampak waspada melihat Uzuki. Staminanya terkuras dan sudah ngos-ngosan minasan. Namun pertarungan itu begitu menarik perhatian sehingga warga yang menontonnya juga menikmati pertarungan yang luar biasa itu. Bahkan membagikannya untuk ditonton oleh lebih banyak orang lagi. Apalagi ini siaran langsung di internet. Dan siapa sangka Uzuki telah menyudutkan Akira, memaksanya menabrak dinding beton sampai hancur sehingga mereka sudah menerobos masuk ke dalam gedung pernikahan minasan. Tentu saja semua orang sangat terkejut melihatnya. Mereka berteriak ketakutan padahal prosesi pernikahan yang sakral sedang berlangsung. Namun wajah Uzuki tetap menyeramkan sementara Akira tidak menoleh sedikit pun karena dia begitu fokus pada gerakan Uzuki. Nah, yang menyebalkannya, Kanaguri sebagai orang yang menyebarkan live streaming ini tampak gemetar saking senangnya. Ini adalah momen yang selalu Kanaguri ingin lakukan. Menyajikan dokumenter yang mentah dan penuh kekuatan langsung kepada para penonton. Tidak ada yang tahu bagaimana akhirnya nanti. Inilah pengalaman sinematik yang tertinggi. Bersamaan dengan itu, Akira mulai mundur dengan melompat di atas kursi penonton, sedangkan Uzuki terus berjalan dengan menyeramkan ke arahnya dan para penonton berlarian dengan paniknya. Bagi Kanaguri, panggung dan para pemerannya sudah siap. Yang tersisa hanyalah merekamnya dengan segenap kemampuan miliknya. Kanaguri ingin Akira Akao menunjukkan padanya cara hidupnya itu. Ketika Akira mengira Uzuki akan bersiap datang padanya untuk menebasnya, siapa sangka Uzuki justru berpindah tempat ke belakang dinding yang berada di belakang Akira minasan. Wah, sudah kayak Spider-Man saja nempel di dinding. Kemudian saat Akira berbalik, Uzuki sudah lebih dulu menjangkaunya, mencengkram rahang Akira dengan kuat dan membantingnya ke lantai. Akira berusaha menarik nafas dan mengetahui bahwa Uzuki berniat menghancurkan matanya. Itu artinya Uzuki yang menyeramkan ini juga berpikir kalau kelebihan Akira sebagai pembunuh bayaran ada pada matanya. Mata itulah yang mampu membaca gerakan yang sulit ditebak dari Uzuki. Kita pun diperlihatkan bagaimana Akira langsung menggigit jari telunjuk Uzuki, bahkan sampai putus dari buku-buku jarinya minasan. Wah, ngilu, sakit banget pasti itu. Uzuki lantas memilih mundur sehingga tubuh Akira sudah terbebas dari cengkraman Uzuki. Tapi Uzuki langsung melihat jari telunjuknya yang sudah putus dan penuh darah. Sedangkan Akira meludahkan sisa jari telunjuk Uzuki yang tadi berada di dalam mulutnya. Tentu saja ini sukses membuat Uzuki sangat marah minasan. Dia bergumam tidak jelas dan sekali lagi bersiap untuk menebas Akira yang ada di sampingnya. Namun Akira yang melihat pasangan pengantin di sampingnya dalam bahaya, langsung mendorongnya menjauh agar tidak terkena serangan Uzuki. Akibatnya, Uzuki berhasil melukai Akira lebih parah dari sebelumnya. Bahkan darah di perut Akira langsung mengucur keluar dengan sadisnya minasan. Yah, Akira memang berhasil melindungi pengantin pria, tapi tubuh Akira dengan tragis terbujur di lantai. Membuat para penonton yang menyaksikan pertunjukan itu lewat ponsel mereka merasa sedih. Ini tidak mungkin, gadis itu terkena serangan. Bertahanlah, kau pasti bisa. Sementara itu, Kanaguri yang merekam semua kejadian itu tahu satu hal, bahwa akhir dari pertarungan ini sudah dekat.
Akira yang terbaring tampak begitu kesakitan karena dia telah kehilangan banyak darah dan bahkan merasa kedinginan minasan. Akira mulai merasa takut, namun Akira tetap berusaha menyeret tubuhnya untuk lebih dekat pada Uzuki. Akira bertekad bahwa sampai akhir dia tidak akan menyerah. Kita pun diperlihatkan bagaimana Akira melemparkan pedang kecilnya ke atas dan nyaris saja mengenai tubuh Uzuki. Mungkin di sini Uzuki melemahkan pertahanannya karena mengira Akira sudah tidak berbahaya ya minasan. Tapi setelah adegan itu, Uzuki lalu menatap Akira dengan menyeramkan sekaligus merendahkannya, seolah-olah sebentar lagi dia akan membunuhnya dengan mudah. Tapi ternyata alasan utama Akira melemparkan pedang kecilnya ke atas adalah untuk menjatuhkan lampu lilin dengan dekorasi mewah yang tepat berada di atas kepala Uzuki. Pedang kecil Akira juga menancap di atas langit-langit. Setelah Uzuki menyadari itu, Akira berusaha menahan kaki Uzuki untuk tidak bergerak, sengaja ingin mengajak Uzuki untuk mati bersamanya. Ketika lampu lilin mewahnya telah jatuh dan meledak, lilin yang apinya masih menyala lalu membakar habis gedung pernikahan. Kanaguri tampak tak bergeming meskipun nyala api semakin menyebar dan membesar. Akira yang terkapar pun menyadari bahkan jika dirinya memiliki bakat apapun untuk membunuh, itu tidak berarti apa-apa di hadapan keberadaan yang begitu luar biasa. Di sini Uzuki tampak berdiri menantang api yang tidak sedikit pun membakarnya minasan. Apa iya api juga ikut takut sama Uzuki versi kakek Takamura? Akira pun tampak kehilangan harapan dan sang sutradara gendeng Kanaguri tahu akan hal itu. Bagi perempuan muda yang kehilangan kakak perempuan tercintanya, apakah yang menantinya adalah balas dendam atau justru keselamatan? Dengan pertanyaan yang belum terjawab itu, ia mengayunkan pedangnya. Namun tebasan itu gagal merenggut nyawanya. Betapa indahnya kisah tragis ini berakhir dengan kematian Akira Akao yang begitu indah. Kanaguri pun penasaran apa yang akan Akira tinggalkan pada adegan terakhir ini. Akira pun menatap Uzuki seperti menatap malaikat pencabut nyawa. Uzuki terus berjalan mendekatinya, mengangkat pedangnya tinggi. Tapi sebelum Uzuki mengakhiri hidup Akira, siapa sangka Sakamoto pun datang dan menarik rambut Uzuki sampai kepalanya mendongak minasan. Aduh, baru saja perasaan ini sedih, sekarang kok malah mau ketawa. Siapa coba yang berani jambak rambut Uzuki versi kakek Takamura kayak nggak ada harga dirinya gitu? Kalau bukan Sakamoto. Di saat Uzuki memandang Sakamoto dengan kesal, Sakamoto justru menyapanya hangat. Kita bertemu lagi. Di sini Sakamoto menekan ujung pulpennya dan langsung menusuk perut Uzuki berkali-kali sampai Uzuki memuntahkan darah minasan. Tentu saja Akira dan Kanaguri sangat terkejut melihat kedatangan Sakamoto. Kemudian Sakamoto mendekati tubuh Akira yang sudah tidak mampu lagi bergerak, lalu meminta maaf padanya. Tetapi yang paling terguncang di sini adalah Kanaguri. Tidak mungkin. Kenapa kau ada di sini, Sakamoto? Film sempurnaku hancur begini hanya karena pria gemuk seperti ini muncul. Rasa penghayatannya jadi rusak total. Sakamoto dengan santai mendekati Kanaguri dan mulai menulis 290 yen atau setara 31.000 rupiah di hadapan kamera. Membuat Kanaguri berteriak, "Hei, apa yang kau tulis di kamera?" Para penonton juga ikut kebingungan melihatnya. Bahkan saat memukuli musuh, Sakamoto masih bisa menulisnya dengan lancar. Ternyata yang ditulis Sakamoto adalah pulpen khusus untuk coret-coret. Untuk membelinya, silakan datang ke toko Sakamoto terdekat. Tentu saja, Kanaguri sangat terkejut karena Sakamoto justru memasang iklan di dalam filmnya. Kanaguri hanya bisa berteriak, "Jangan masukkan iklan!" Aduh, sakit perut baca Sakamoto bagian akhir ini ya minasan. Lucu banget.
Menariknya, di belakang Sakamoto yang lagi menulis itu, terlihat Uzuki yang sedang berjongkok karena kesakitan setelah ditusuk berkali-kali oleh pulpen yang diiklankannya itu. Ya, sudah pasti laris manis dong. Bener-bener S3 marketing. Kita doakan saja, semoga toko kelontong Sakamoto yang akan dijadikannya sebagai bisnis franchise akan berkembang pesat ya, menjadi merek dagang yang ada di mana-mana, menjamur kayak Alfamaret dan Indomager. Dan chapter 244 Sakamoto Days pun berakhir sampai di sini minasan. Kira-kira bagaimanakah model pertarungan kocak ala Sakamoto melawan Uzuki versi kakek Takamura yang menyeramkan ini ya? Apakah Nagumo juga akan datang untuk membalaskan dendamnya terhadap sahabatnya yaitu Akao? Tapi itu pun kalau Nagumo sudah mengalahkan Oki yang ada di hadapannya. Mungkin saja ini memang akan menjadi pertarungan 1 lawan 1 yang epik, di mana Sakamoto sudah berjanji akan melakukan yang terbaik pada Akao saat bertemu di alam mimpi. Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.